lebih banyaknya itu ya santet dan gula-gula. Sebetulnya ya mungkin ini juga termasuk perlindungan Allah juga ya. Dibilang fatal ada yang fatal. Soalnya ke sayanya itu pengaruhnya itu macam-macam gitu loh. Entah itu dari segi kesehatan iya, kemudian dari segi rezeki pun juga iya, dari segi jodoh pun juga ini ya. Assalamualaikum sahabat Deki. Alhamdulillah kali ini kita berkesempatan sambang mu'alaf lagi, dan kali ini kami bertepatan di Surabaya dan akan mengobrol sedikit bersama salah satu mu'alaf kami yang ada di sebelah saya. Mungkin bisa langsung saja ya kita ngobrol-ngobrol bersama. Ini kebetulan saya sendiri juga belum kenalan, jadi kita bisa kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum, Mbak. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria dari Surabaya. Dari Surabaya. Asli Surabaya? Iya, asli Surabaya. Dari kecil di Surabaya? Iya, dari kecil di Surabaya. Mbak Maria ya? Iya. Perkenalkan saya Nada. Oh iya. Ya, dari Dompet Al-Quran Indonesia. Oh iya. Ini izin ya Mbak, mau ngobrol-ngobrol terkait apa motivasinya Mbak Maria bisa masuk ke agama Islam seperti itu. Tapi sebelum itu mau tanya kegiatannya akhir-akhir ini apa? Maksudnya yang dilakukan akhir-akhir ini apa? Kalau Sehari-harinya? kalau waktu sekarang udah beberapa bulan ini ya, hampir setengah tahun lebih. Itu aku kerja sih, belum kerja lagi. Jadi kalau sebelum itu sih saya mijit ya. Oh, jadi sebelum vakum ini saya mijit. Mijitnya tuh kemana aja Mbak, atau ada? Kalau saya sih posisi merantau sih ya, nggak di Surabaya jadi. Oh, mijitnya nggak di Surabaya? Enggak. Di mana tuh Mbak kira-kira? Kalau terakhir kemarin di Semarang. Di Semarang? Iya. Jadi selama berapa lama itu di Semarang? Kalau di Semarang mah 4 bulan. 4 bulan aja? Terus pindah lagi, rantau lagi? Kalau sebelum di Semarang mah di Jabodetabek kurang lebih adalah mungkin hampir 5 tahun. Oh, di Jabodetabek itu? Iya. Ya, kalau di sana sama siapa Mas? Maksudnya sehari-harinya tinggalnya sama siapa? Saya kebetulan sih ikut orang yang buka panti pijit ya. Jadi di sana itu ada yang ada yang punya beberapa karyawan, ada yang hanya satu karyawan aja, maksudnya hanya saya aja itu ada yang gitu. Jadi memang, tapi alhamdulillahnya di sana memang ada yang membantu selama di Jabodetabek itu. Dibilang ada ya gimana ya? Kadang ada, kadang nggak ada gitu. Membantu dalam hal apa itu? Maksudnya kayak menemani kegiatan sehari-hari atau membantu, misalnya kayak makan, kegiatan minumnya itu? Nggak ada. Oh, Semuanya aku sendiri. Oh, jadi itu tinggalnya di panti ya Mbak? Iya, panti. Di Semarang juga ikut panti juga? Iya. Tapi itu masih satu panti sama yang di Jabodetabek atau enggak? Oh enggak, beda orang. Beda orang. Tapi memang setiap kota itu ada ini ya Mbak, pantinya seperti itu? Iya, banyak. Lalu untuk menghubungkannya itu lewat apa? Misalnya dari Mbak sendiri tahu tempat saya itu tanya dari teman ke teman, dan biasanya kalau tunanetra itu untuk hubungannya gampang. Jadi misalnya
saya mau cari kerja gitu kan. Nah, di mana yang butuhin karyawan kan gitu. Itu kalau kalau untuk tunanetra itu masih muda. Masih ini ya, akses untuk cari infonya masih Iya, mudah. masih muda ya. Tapi mohon maaf ya Mbak, sebelumnya ini untuk tunanetranya sendiri atau ada kayak suatu kejadian atau memang dari Saya dari kecil. dari kecil. Terus kalau untuk keluarga sendiri Mbak, masih masih berhubungan atau sudah tidak tidak berkomunikasi lagi? Kalau keluarga masih di sini semuanya. iya, ya ada yang di sini, ada yang di mana. Kalau ayah ibu masih ada di sini. Kalau papa udah meninggal, Udah tinggal mama aja. Ya. Lalu setelah dari Semarang langsung ke Surabaya tadi sampai sekarang, terus belum ini lagi ya, cari kerja lagi. Jadi biasanya itu cari kerjanya itu berarti dalam halnya tetap legit ya Mbak ya? Atau ada kayak lowongan lain seperti itu? Kalau untuk yang saya bisa sih memang kebetulan hanya itu ya. Nah, kalau misalkan ya memang ada sebagian juga yang tunanetra itu jualan, tapi kalau saya sendiri sih rada-rada kurang apa ya, kurang memungkinkan ya. Dari Untuk segi buka usaha gitu ya? bukan bukan soal buka usahanya, bukan. Jadi maksudnya kalau misalkan saya jualan misalnya nih, nah itu kalau andai kata jalan kan biasanya orang jualan kan jalan ya rata-rata ya. Iya, keliling gitu lah ya. Nah, keliling. Nah, itu saya nggak memungkinkan karena kaki saya yang membuat agak kesulitan gitu. terhalangi di kaki saya aja sih sebenarnya. Karena kan dulu waktu masih bayi itu kata dokter itu kan di analisanya ada infeksi lambung, jadi dulunya itu nggak bisa minum susu sapi, itu nggak bisa saya. Sampai sekarang ya nggak bisa? Sekarang bisa. Nah, jadi dulu itu diinfus di kaki tapi itu padahal lambung ya, tapi kenanya ke kaki ya? Nggak tahu juga ya dulu kok kenapa juga diinfusnya di kaki nggak di tangan, itu nggak itu juga saya. Itu bisa mijitnya berarti ada pelatihannya? Iya, ada. Oh, ada ikut pelatihan. Ada. Sekarang mau bertanya terkait kan mu'alaf Mbak, alhamdulillah mu'alaf. Jadi mu'alafnya ini dari kapan kalau boleh tahu? Kalau untuk pelaksanaannya 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Sekarang mampu dan umur berapa Mbak Maria? Saya 32. 32. Oh, berarti 11 tahun yang lalu itu udah lama. Itu pihak keluarganya tahu kalau Mbak Maria mu'alaf? Sekarang udah tahu. Sekarang udah tahu. Dulu waktu awal-awal masih belum. Sembunyi-sembunyi gitu atau gimana? Belum tahu karena posisi saya juga waktu itu merantau. Kalau boleh tahu Mbak, motivasinya atau kayak kenapa sih kok Mbak Maria tuh ingin mu'alaf gitu? Bisa diceritakan sedikit mungkin? Latar belakang kenapa awalnya itu dulu tuh saya tuh pengen gitu ya yang namanya menutup aurat itu awal mulanya. Nah, terus saya juga melihat dari sudut pandang kalau beribadah itu, kalau sholat itu maksudnya, nah itu saya ngelihatnya itu kayak lebih gimana ya, nggak bisa diceritakan sih, kalau susah untuk menceritakan saya. Ya, kayak lebih tenang gitu ya Mbak, kayak lebih dapat kenangan gitu lah. Iya, intinya itu pertama kali ingin memutuskan Islam itu menutup aurat dulu. Oh, menutup aurat dulu. Itu utamanya. Utamanya. Jadi
itu belum syahadat. Menutup aurat dulu apa? Kalau waktu itu sempat apa namanya ya, sempat sih sebentar, cuman karena itu waktu itu belum memungkinkan sekali untuk kondisinya, jadi ya akhirnya lepas lagi kan. Nah tapi fullnya ketika tahun 2015 itu fullnya. Akhirnya menutup aurat sampai sekarang. Iya. Itu dibantu sama siapa Mbak ketika ingin masuk Islam itu, ada dituntun syahadat oleh siapa, dapat info? Waktu itu saya kebetulan tahun 2015 itu saya juga dibarengin dengan menikah ya. Menikah? Tapi memang masih posisi bawah tangan sih waktu itu. Hanya bawah tangan aja. Nah, jadi dibarengin dengan itu sehingga dijadikan satu. Oh, ketika menikah dan syahadat masuk Islamnya Iya, itu dijadikan satu. Sama suami. Sampai sekarang berarti suaminya masih ada Mbak? Udah pisah lama. Udah 10 tahun. Tapi Mbak Maria masih tetap mempertahankan Islamnya. Masya Allah. Mungkin ada cerita tentang selama masuk Islam nih Mbak, ada diberikan kemudahan atau kelancaran gitu Mbak. Perbedaan kehidupan sama sebelumnya lah. Apakah ada mungkin cerita seperti itu? Kalau masalah gimana ya? Kalau masalah diberikan ketenangan sih, memang diberikan ketenangan. Cuman ya saya juga nggak tahu ya, ini merupakan ujian dan cobaan saya seperti apa saya nggak tahu. Karena yang saya alami itu udah mungkin berapa tahun ya? Mungkin lumayan lama. Itu saya yang herankan itu selalu diperhadapkan dengan situasi yang sulit sebenarnya ya. Sulit bagi saya itu dalam arti sulit itu sulit yang saya itu dihadapkan dengan hal-hal yang bersifatnya halus ya. Jadi seperti serangan demi serangan, serangan demi serangan ke saya ya. Jadi kayak ya entah itu hal-hal santet, gaib entah itu gitu. santet, entah itu guna-guna kayak gitu. Itu bisa tahunya dari mana? Maksudnya kalau masalah itu kan sedari kecil itu kan saya ya diberi kepekaannya sedikit ya. Ada kelebihan itu ya mungkin. Nah, sewaktu pekanya lebih lagi itu udah beberapa tahun yang lalu. Jadinya ke sayanya itu lebih gampang kerasa maksud saya. Lebih gampang kerasa. Karena ke saya juga ada beberapa ciri-ciri sih yang bisa di apa ya, titen gitu loh. Diperhatikan. Apa Mbak contohnya kayak gangguan yang sering, gangguan apa? Sampai sekarang masih ada gangguan? Masih. Gangguan apa Mbak yang paling sering? Kayak kalau selain santet gitu ya. Lebih banyaknya itu ya, santet dan guna-guna. Tapi alhamdulillahnya enggak ini ya Mbak, maksudnya enggak fatal ya. Maksudnya tidak terjadi sesuatu di diri Mbak. Sebetulnya ya mungkin ini juga termasuk perlindungan Allah juga ya. Dibilang fatal ada yang fatal. Tapi Mbak itu ya, dilindungi alhamdulillahnya ya. Iya. Berarti cara mengatasinya dengan ya berdoa, minta perlindungan itu tadi ya Mbak ya. Iya. Makanya kadang-kadang tuh saya bingung gitu kan.
kira-kira ada enggak gitu kan yang untuk menyelesaikan semuanya ini. Soalnya ke sayanya itu pengaruhnya itu macam-macam gitu loh. Entah itu dari segi kesehatan iya, kemudian dari segi rezeki pun juga iya, dari segi jodoh pun juga ini ya. Hmm, Ini udah berjalan lama ya. Setiap dia punya masalah pasti dia Jadi dia terbeban sendiri. tidak sadar. Soal alhamdulillah semua anak alhamdulillah yang ada papa mesti masih tidak gini ya kan. Masih dipeluk lah ya sama. Karena dulu kan juga apa namanya di saya sama dia terus gurunya yang juga SD ya SD ada adik putu yang saya SD ada juga yayasan tunanetra yang bimbing ya sih bukan di tempat saya. Tahun berapa ketemu sama Fitan? Tahun berapa ketemu sama? Insya Allah sekitar tahun 19 atau 19 yang 2019 ya lihat. aduh lupa juga saya. Soalnya datanya mama itu kehilangan ganti HP. Saya Jadi juga lupa. tanggal Semenjak di Surabaya ini udah dibimbing sama. Iya. Bukan semenjak ini, sebelumnya dia sudah di sini. Cuma dia itu setelah ini terus dia kerja. Aslinya di sini. Alhamdulillah. Istiqomah ya Mia. Alhamdulillahnya manut. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Itu tadi teman-teman cerita inspirasi atau motivasi dari Mbak Maria yang meskipun terdapat kekurangan tapi beliau tetap semangat menjalani kehidupan ini karena berpegang teguh pada agama Islam meskipun banyak gangguan tapi tetap istiqomah beribadah dan percaya akan pertolongan yang Allah berikan ya Mbak ya, seperti itu ya Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak telah meluangkan waktunya mengobrol bersama kami. Mungkin jika ada lain kesempatan kita bisa mengobrol lebih lanjut lagi nih Mbak insya Allah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.